Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك عليه وعلى فتحة رقم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وزواجه وذريته أهل بيت الرحمن الرحيم خصوصا الخلفاء الراشدين على الوحي والدينا والديكم ووالدنا ووالدكم وشيخنا وشيخكم وأخوات المسلمين أجمعين بأولي الليل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah alladzi tawada'atu syai'in bi'azamati wa zalatu syai'in bi'izzati faslamati syai'in biqudrati wa khalaqtu syai'in bi'mulki wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin سبيل الأمة وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنون والرسول وتوبة نصوحا صلاح الجسد والروح. اللهم افتح لنا فتوح المعرفين بحكمتك وانشرنا رحمتك وزكنا مناصينا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sama satu harus mengkawakan para ahli, para ulama, para asatidzah, para guru, para hujjah, dengan pengurus masjid beramal bahagia hidup serta buana dan Bapak Haji Suyatno dan Bapak mudah-mudahan panjang umur sehatul afiat serta hidupnya di dunia wal akhirah. Jadi juga hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dan sehat walafiat, dimurahkan segala urusan kita, dimudahkan ibadah kita, serta kehidupan kita menikmati kita dan pada Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta datang dari nikmat dan diberikan pada kita sekalian kenikmatan yang umum, iman wal Islam, sehat dan kesempatan sehingga yang nikmat tersebut mampu memberatkan kita, memberatkan kita hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan selama kesempatan turunnya rahmat maghfirah barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam semoga tercurah kepada kesenangan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa bi qudri amin. Kajian tauhid malam hari ini kita masih bicarakan hati, qalbu. Sebagaimana 2 pekan yang lalu kita sudah bicara tentang masalah qalbun salim, hati yang bersih selamat, qalbul hayy, hati yang hidup, qalbul munib, hati yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbul wajal, hati yang senantiasa takut bergetar kepada Allah, takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hati-hati yang lain. Maka kita ada istilah satu kata judulnya hati-hati dengan hati. Apa bu? Hati-hati dengan hati. Makanya hatinya harus dijaga. Kata guna agama itu jaga hati. Tapi hati beda ya. Sekarang kita bicara qalbul marid, hati yang sakit. Kemarin kan hati yang sehat, yang selamat, qalbul salim. Qalbul marid, apa dikatakan qalbul marid itu? Qalbul marid adalah huwa alladzi asabahu maradun, yaitu hati yang terkena penyakit sakti al-nufati. Di antara penyakit itu sifatnya syak, ragu-ragu, atau sifat munafik, atau bisa menjurus kepada kufur. Wafihi hujuru marobun, dan di dalamnya Allah berikan ilham hujur. Hujur ini untuk berbuat dosa, mendorong seseorang berbuat dosa tadi. Alladzi fi syahwatil haram, untuk mendorong perbuatan syahwat yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati qalbil marid, di antara tanda-tanda qalbil marid, di antara syak tadi, ragu-ragu, nifaq tadi, sifat riya, sifat ujub, sifat apa lagi namanya, takabur, sifat sum'ah, dan juga ada lagi namanya sifat hasad. Rasulullah SAW mensyaratkan orang-orang yang terjangkit penyakit hasad ini disebabkan karena hatinya dalam keadaan sakit. Maka solusinya bagaimana? Paling tidak ada 5 untuk menghilangkan solusinya apabila ada penyakit yang dalam keadaan marid, qalbul marid. Nabi kita Muhammad SAW jelaskan sangat berbahaya bagi seorang kalau punya penyakit hasad. Hasad ini hati. Jadi sebagai hati, bahasa gampangnya nggak senang kalau lihat orang senang, gitu ya. Nggak senang kalau lihat orang senang, bahagia sama. Dan senang kalau orang dapat musibah, itu namanya hasad di hati. Iyyakum wal hasada, kata Nabi, hati-hati kepada kamu yang punya sifat hasad. Fa'innal hasada, karena sungguhnya sifat hasad itu diakalukan takul hasanah. Sifat itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, makan pahala-pahala kita, kama takul nar al-faqat, sebagaimana api memakan kayu habis. Jadi besarnya
kayu kalau ada api habis lama-lama hangus hilang. Oh gitu juga pahala yang banyak disebabkan karena hati, maka akan habis pahala-pahala. Melihat tetangga baru punya motor baru, usang-usuk gitu, jam-jam tetangga kita motornya baru. Bukan motor itu, apa sepeda listrik gitu. Kenapa? Jangan-jangan gitu. Tapi jangan-jangan. Masalah sedikit dan itu gak sifat. Ini hati ini sifat yang sangat jelek. Seharusnya kalau punya teman dan sebagainya, mempunyai sesuatu yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita bangga bersyukur. Dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, "Idza awsara ahadukum," jika salah seorang di antara kalian melihat memandang manfudullah, orang yang diutamakan, dikaruniakan, ditinggikan, minal mal, baik masalah harta benda yang tiba-tiba kaya mendadak, OKB orang kaya baru, atau maksudnya bisa kenal selfie, yaitu kecantikannya gantengnya lebih ganteng. Karena kan kita tidak minta. Kalau di dalam tasawuf itu ada bahasa pasrah. Pasrah itu dibagi 4, ada namanya pasrah tawakal, berserah diri bentuknya tawakal. Ada namanya taslim, ada namanya tafwid, ada namanya fiqh. Nah, fiqh ini pasrah itu tidak bisa apa-apa ya, ya bisa doa, tidak bisa ikhtiar. Ya, kalau tafwid masih bisa tuh. Kalau misalnya maaf bayi di dalam kandungan, kenapa hidup? Dari mana tuh makanan itu? Itu Allah atur, pasrah banget. Tapi kalau sudah masuk kepada kalimat fiqh, tidak bisa apa-apa. Seperti Allah masukkan bayi, janin bayi antara pertemuan sperma dengan ovum, itu Allah sudah atur. Kalau kita boleh milih, wah kita pengen dulu anak presiden gitu kan, itu namanya fiqh. Nah kita kembali ketika orang melihat kebaikan tadi, kenal khofi dari kecantikan, ya memang bapaknya cantik, ibunya cantik, bapaknya ganteng, nggak harus sendiri kan gitu. Hal yang zur kata Nabi, maka hendaknya man asfalamin, maka dari kamu melihat kepada yang lebih rendah dari kamu. Tujuan apa? Agar banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang diberikan kepada kita. Kendati pun nikmat kita berbeda dengan nikmat yang diberikan orang yang tadi kita lihat. Tapi kalau kita lihat rendah, alhamdulillah, walaupun kita punya motor jelek-jelek gini, boleh motor dan kredit gitu kan. Daripada tetangga pakai sepeda, alhamdulillah. Kalau punya tetangga punya sepeda, ya alhamdulillah daripada jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, ya alhamdulillah daripada nggak bisa jalan. Dia nggak bisa lihat, alhamdulillah masih itu. Yang itu alhamdulillah juga. Jadi kalau alhamdulillah itu Allah akan berikan nikmat tadi dengan pahala. Na'amun ta'ala takaroni fa'ala, karena nikmat yang Allah berikan kepada setiap orang itu silih berganti. Karena kadang-kadang banyak, dikit banyak, gak ada. Itu nikmat Allah, setiap orang berbeda. Sama kalau kita ngaji juga ada ngaji gitu. Atau sama masyarakat ngajinya kalau pembukaan aja, bukan ngaji. Besoknya ngaji lagi, kan pas ngaji penutupan Ramadan dan lagi. Jadi nikmat kalau berikan begitu. Jadi tujuannya apa kata Nabi? Supaya kita pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sifat hasad di hati, ini penyakit hati yang diberikan. Jadi sifat semacam ini yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang hatinya ada penyakit di dalamnya. Oleh karena itu
Di dalam konteks hati yang sakit ini dikatakan bahwasanya wafihi hujuru mautun, dan di dalam hati ini Allah berikan sifat hujur. Hujur ini berpotensi untuk berbuat jelek. Maka dia berasumsikan ada kalimat wa'alhamaha hujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan seorang itu, setiap manusia berpotensi dia berbuat hujur. Jadi bahasa itu maksiat, berbuat dosa. Wa taqwaha, dan berpotensi juga berbuat takwa, artinya berbuat baik. Mana yang lebih kuat, lebih dominan pengaruh golongan tadi, maka perbuatan itu menunjukkan buat kekuatan tadi yang lebih kuat. Kalau kekuatan dia sifatnya hujur, selalu bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling kuat di sisi itu adalah kekuatan setan. Karena Rasulullah memberikan informasi kepada kita, ibni Adam yukmatani, di dalam diri manusia ada dua bisikan, lammatun minal malak wa lammatun minas syaitan. Bisikan yang dari malaikat dan satu lagi bisikan dari setan. Kalau bisikan dari setan, wa amma lammatus syaitan, adapun bisikan setan itu fa'i'a du bisyari, dia mendorong orang yang didekati tadi, hatinya tadi didorong untuk melakukan perbuatan yang sifatnya jelek. Wa takdzibu bil haqqi, dan selalu menolak kebenaran, artinya membohongi kebenaran. Wa takdzibu nafsi, dan selalu hatinya dikotori, hati menjadi kotor. Wa amma lamatu malaki, adapun bisikan-bisikan dari malaikat itu adalah fa'i'adu bil khair, yaitu selalu menyuruh, mendorong seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa tasdiqul haqqi, dan selalu membenarkan satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqyibun nafsi, dan hatinya menjadi jernih. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui? Jadi dalam hati manusia ini adalah yang hampir bisikan-bisikan tadi. Jadi setiap bisikan baik itu datangnya dari Allah melalui malaikat hikmah. Kalau yang bertentangan pasti itu bisikan setan. Ya. Misalnya bisikan, ya wah malam minggu ini ngaji gitu lah. Baik, oh disiapin tuh. Siapin ke rumah diniat, ya diniat. Jadi niat alamah, aksi niatan. Ya. Baguskanlah niat. Ikul mata tiwa nazar, dengan apa-apa yang dibitakan dan dilarang. Ya sulamakan ajur, saya kamu kalau yang itu dimanifestasi dan perbuatan mendapatkan ajur, pahala. Bukan pahala lagi, yang ajar min azab binar, dan Allah selamatkan dari neraka. Ada niat kuat. Itu bisikan, pasti bisikan dari malaikat. Tiba-tiba mau tengah 6 temennya WA, malam minggu nih di Gerang ada promo, yuk kita sana yuk. Biasanya pokoknya Allah gratis, tadi kita makan bareng. Tapi bisikan suami teman WA tuh. Kira-kira kalau kita terjadi seperti itu, akan ngaji dan akan ke Gerang gratis. Oh, gratis, bisikan itu gratis. Pokoknya bebas dia, berpromo juga. Nah, itu dua kekuatan, mana lebih kuat tadi itu? Kadang jelek, setan mengatakan, kan ngaji dia malam minggu, kita sekali-kali kesempatan, besok ada lagi. Tuh. Malaikat juga modal lagi, diingat lagi. Tahu ngaji pahalanya besar.
jalannya bagus, berkembang berantem bahasa kita selalu. Maka Nabi juga berbicara kepada sahabat dengan nasihat, jadi iman aku. Perbaikilah iman kamu, baguskanlah iman kamu. Karena iman itu katakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil taati, iman itu bertambah disebabkan karena ketaatan. Wa yanqusu bil maksiati. Dan berkurangnya iman itu sebabkan karena maksiat. Selalu berkurang. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kita ini selalu berperang dengan hawa nafsu yang dimotivasikan, didorong oleh iblis atau setan laknatullah di dalam tubuh kita. Selalu inna syaitana jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu senantiasa bersarang di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala, apabila manusia lupa dan ghaflah lalai, waswasa. Ini maksudnya bisikan-bisikan tadi supaya kita ragu-ragu. Berangkat jangan, itu kan itu. Berangkat jangan. Orang-orang aja depan pintu, depan pintu, gitu. Artinya tuh. Tapi faizah Ta'ala, tapi kalau diingat kepada Allah berpuasa, khonasa, dia lari. Kenapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bagian bahwasanya di dalam tubuh kita ada dua kekuatan yang selalu berperang. Jadi hakikatnya musuh terbesar kita ini adalah syaitan. Maka itu dikatakan paman wajah dan zalik, dan siapa yang menjumpai seperti itu, arti menjumpai tadi bahwasanya malaikat fa'i'adu bil khair, dia selalu mendorong untuk melakukan perbuatan baik. Faliya'lam annahu minallahi ta'ala, maka ketahuilah hakikat itu bukan malaikat saya, tapi memang Allah suruh malaikat untuk kita bergerak melakukan perbuatan yang baik. Kalau sudah gitu maka ucapkanlah waliyahmadillah, maka hendaknya mengucapkan kalimat hamdalah dengan kalimat alhamdulillah untuk mengantar godaan-godaan setan. Ya. Atau sebaiknya dibuka lagi, tiba-tiba setan godanya berbicara lagi dengan iming-iming yang begitu besar menurut kacamata dunia. Waman wajah kalau ukhra, adapun menjumpai bisikan-bisikan lain selain malaikat, itu pasti bisikan setan. Falyata'awwad billahi minas syaitan, maka hendaknya kamu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minas syaitan. Sehingga kalau kamu berlindung kepada Allah dan kamu yakin bermakna al-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, maka bacalah, ketahuilah bahwasanya al-syaitanu ya'idukumul faqra, setan itu senantiasa menyuruh kamu itu membuat satu kefakiran, ngajak kamu kefakiran. Wa ya'muru bil fahsya, dan ngajak kamu untuk berbuat fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadlah, dan Allah senantiasa selalu mengajak kepada ampunan dan keutamaan. Jadi kita pada hakikatnya musuh terbesar kita adalah setan, laknatullah yang ada di setiap hati kita masing-masing. Makanya dikatakan hati kita harus punya benteng isnut. Ya. Jadi tadi penyakit hati ini ya, solusinya adalah dengan cara apa? Di antaranya ya baca Quran. Orang nyanyiannya tobati ya. Ya. Penyakit hati kan, yaitu membaca Quran, ya mulai puasa dan bergaul kepada orang-orang yang saleh. Ini salah satu solusinya agar hati ini jadi bersih lagi, nggak penyakit lagi. Jadi di sini termasuk kepada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi lagi di antara tanda-tanda orang yang hatinya sakit itu karena dipengaruhi iblis, karena Allah yang menyuruh kepada dia untuk melakukan perbuatan yang jelek. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mungkin
Sementara dari keterangan haji yang sakit atau terkena penyakit, sebelum dilanjut mungkin ada yang ditanyakan yang berkaitan dengan materi itu, materi ataupun yang lainnya, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah kita membaca Al-Quran ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam pengajian kemarin pas saat itu suruh kita sampaikan beliau yang kita ketika sholat maka membaca Al-Quran dengan menangis maka itu tidak diperbolehkan. Beliau menyampaikannya seperti itu. Tapi dalam beberapa kitab yang ada seperti dalam kitab Surat Taufik atau dalam kitab Yadul Badi'ah di sana dikatakan dalam salahnya itu begitu. Waidah Al-Quran Ya, artinya aja. Ketika kalian membaca Al-Quran, maka hendaklah kalian menangis. Ketika kalian tidak bisa menangis, maka buatlah dengan cara menangis. Kemudian bacalah Al-Quran itu dengan suara yang merdu. Barang siapa yang tidak menggunakan suara yang merdu, padahal dia mampu membacanya, maka tidak masuk golongan saya. Rasulullah beberapa sahabat, terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setiap melaksanakan sholat, beliau menangis. Berbeda dengan Sayyidina Umar, beliau hanya bahasa kita itu hanya merendes doang. Yang menjadi pertanyaan saya, Nah, itu satu tunggu itu namanya. Yang menjadi pertanyaan saya, menangisnya itu seperti apa? Kok dalam keterangan itu tidak diperbolehkan, tapi prakteknya para sahabat itu sebagian melakukannya sampai menangis. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Kalau para sahabat menangis sebab bacaan-bacaan yang dibaca itu berkaitan dengan masalah sifat khauf tentang neraka. Bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika membaca surat yang berkaitan neraka, dia bisa mampu seakan-akan neraka di hadapan dia ingin membakar. Maka timbulnya khauf muwajjah, khauf sambil gentar. Boleh nggak baca itu? Boleh, karena kita menangis. Bahkan banyak kita lihat para ulama kalau baca surat Al-Ghasyiyah itu ayat terakhir 25-26 itu sambil nangis karena tahu memahami makna tadi. Makanya Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, "Lau aliman nasu ma fi Qur'ani wa bitadabbur wa tafahum fastaghalu anhu." Seandainya orang tahu memahami rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran, kalau dibaca dengan tadabbur, tafahum, tadabbur atau merenung, memahami dan mengetahui, maka pengen hari-harinya itu dibaca Al-Quran itu tidak pernah lepas. Wa idza qira'atu ayatan, apabila baca satu ayat tapi bitadabbur wa tafakkur wa tafahum, ini bersolat ya, dengan tadabbur, merenung, tafakkur, berpikir, tafahum dan mampu mengetahui arti Quran tadi, khairun, itu lebih utama min qat'il Quran daripada membaca satu khatam Quran
Bilghaib tadaburi wa tafakuri wa tafakkur, tapi enggak pada tafakkur. Jadi analogi perbandingan, baca satu ayat tapi kata karro ulang-ulang dan dia paham, itu bisa mampu kita nilainya lebih tinggi daripada kata Quran tanpa dengan mengetahui tadi. Rasulullah ketika Mi'raj itu turun, itu baca satu ayat malamnya baca hampir 200 kali baca. Apa yang baca Nabi? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfirlahum fa innaka antal azizul hakim. Itu Nabi baca 2 kali itu. Nabi sampai kenapa? Dia sayang umatnya, takut umatnya jebol masuk neraka. Karena ketika dia Mi'raj diperlihatkan neraka jahanam. Dihadapkannya malaikat namanya Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah sama dengan malaikat Malik, nggak pernah ketawa. Walaupun ada lucu-lucu nggak pernah ketawa ya. Nggak bisa disebut sama di Samsu ya. Itu katakan semacam itu. Nabi Fa'id tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika kau hukum hamba-hambamu, maksudnya umat Nabi, sesungguhnya mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfirlahum, tapi jika kau ampuni, fa innaka antal azizul hakim. Maka ketika kita dalam sholat kita baca ayat Al-Ghafiyah, ketika baca inna ilaina iyabahum thumma inna alaina, itu pada nangis kalau paham, baik tidak masalah sedih lah gitu. Kenapa? Kita dalam keadaan nanti dihisab, dihitung Subhanahu wa ta'ala, kita dibertanggung jawab, diminta tanggung jawab kan gitu. Maka ketika kalau imam baca ayat ini, maka kita disunahkan baca doa. Apa doanya ketika imam selesai baca summa ilaihi summa inna alaina hisabah, kita baca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Sunahkan ya Allah, hisablah saya dengan hisab seringan-ringannya, dihitung. Tapi dosa-dosa kita itu para ulama kata ya udah waktu di Mekah baca surat ini itu nangis karena ngerti ini adalah nangis nggak ngerti juga nangis kenapa. Oh mau sholat tadi belum diomelin bidinya, nangis di sholat. Jadi sholat tuh nangis apa? Ingat kemarin bidi nangis gitu. Dia naik karena Muhammad tadi sama ketika Sayyidina Ali itu bayangin aja baca surat Az-Zumar itu bisa nangis gitu. Kalau kita kan kagak. Apalagi suaranya cakep, Allah bagaimana kita neraka, ngeri. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha. Baca cakep. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, Allah, mari kita neraka. Ya Allah, kecuali tidak surga ya. Takut itu kan. Itu bisa mampu menghadirkan, kita nggak bisa mampu kita tidak kita tahu dan baca ini timbul dan rasa nangis nggak dimain-mainin. Karena nangis ini kasih Ali al-bukaru ala salah satu aujuh. Nangis ini ada 3 macam. Pertama, al-bukaru min sukhtillahi ta'ala, takut buka nangis disebabkan takut kebukaan Allah. Al-bukau min suhbati ghadab, maksudnya takut terhadap murkanya Allah mana. Kedua, al-bukau min adzabillahi ta'ala, takut karena hukuman Allah, termasuk faktor karena hukuman Allah karena mampu menghadirkan neraka. Yang ketiga, al-bukau min qati'at rahmah, ada orang nangis disebabkan karena diputuskan rahmat. Nah, yang 3 ini yang dibenarkan dalam agama. Coba ada nangis cuma buat main-main saja ya. Ada pura-pura nangis itu. Jadi kalau pengadilan pun nangis pura-pura minta maaf, nangis diputuskan aja mau ketawa-tawa. Ya, sama seorang suami kemudian ketahuan istrinya mau nangis tuh, maafin ya gak laki-laki. Besok-besok lagi gitu. Bukan suami sini, bukan sana itu. Gitu. Air matanya ada mata. Buaya mana nih? Karena laut. Jadi kemahan ketiga itu boleh. Kenapa? Al-bukau min adzabillahi ta'ala, nangis karena takut hukum Allah, itu tidak bisa dimain-main, tidak rasa. Begini dia Pak, coba sekali kalau kita malam bangun, kemudian bangun kita merenung, tanda duduk, kita buka file kehidupan kita di masa lalu gitu kan. Masih ingat umur 17 tahun, 18 tahun. Kalau kita itu tidak terasa tuh, ya.
timbul ada misal tiba-tiba nggak terasa air matanya berinan, coba tapi khusyuk ya. Kalau siang nggak bisa buka apa enak khusyuk ya, nggak sholat malam dengan dia ya Allah, nggak terasa umur udah pala 7 pala 6 ya, pala 5 gitu ya Allah dulu begini itu terasa ya. Kita mau mati minta ampun kepada Allah tidak terasa ya, tidak terasa. Nah itu takut bagaimana nanti bertanggung jawab. Jadi sekali lagi baca Quran nanti boleh dibolehkan, tidak membatalkan kok, tidak membatalkan sholat tadi berkaitan dengan nangis tadi. Kenapa? Karena berkaitan ayat yang kita dengar. Kalau malamnya yang kita dengar, kalau imam ya apa yang dibaca itu ya mampu bisa nangis apa-apa ya, berkaitan dengan masalah tersebut ya. Jadi sekali lagi dibolehkan kita menangis begitu ya. Ada lagi surat apa yang bisa? Nah, ini yang kedua atau ketiga? Yang kedua. Oh, kedua ya, apa? Yang pertama, saya perbelas tadi. Teksnya, terjemahan saya salah tadi Pak. Pertama, karena diawali dengan hadis seperti ini. Innaha dalam Quran nazala bi muslim. Wa idza qara'tuhu yabdu wa in lam tabahu fatabahu fatagharru bihi fatagharru bihi wa man lam yatagharna bihi falaysa minna. Terjemah aslinya begini. Sesungguhnya Al-Quran ini kata Rasulullah diturunkan dengan susah dan payah, nangis dan susah payah. Maka saat kalian membaca Al-Quran maka menangislah. Apabila kalian tidak bisa menangis ketika membaca, maka buatlah menangis. Artinya, ya dibuat menangislah. Dan lakukanlah Al-Quran ketika kalian membaca. Dan barang siapa yang membaca tidak dengan lagu yang indah, padahal dia mampu, maka dia bukan termasuk umat saya. Itu yang pertama. Maaf tadi saya ralat karena terjemahan saya baca tadi teks yang pertama salah. Yang kedua, kebiasaan di sini Pak Kiai ketika memandikan jenazah itu dipasrahkan sama orang yang bertugas. Padahal memandikan jenazah itu ada beberapa kriteria yang diwajibkan oleh seseorang. Yang pertama, diwajibkan kepada pasangannya. Seorang lelaki ketika meninggal maka diwajibkan bagi seorang istri untuk memandikan suaminya. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang istri meninggal maka diwajibkan suami untuk memandikan istrinya. Karena di sana hukum untuk memandikan jenazah di situ tidak diharapkan sampai ujung rambut sampai kaki, bahkan untuk membersihkan kemaluan. Kemudian yang kedua, apabila tidak memungkinkan maka yang sejenis, terutama yang laki-laki yang diwajibkan bagi yang laki bapak yang meninggal. Apabila si perempuan itu meninggal atau wanita, maka anak yang sejenis itu anak perempuannya. Karena seorang laki-laki, seorang suami dimandikan seorang anak itu sifatnya juga darurat, karena mungkin istrinya tidak punya kemampuan atau drop lah katakanlah, itu sebaliknya. Dia ada batasannya kan anak-anak, karena hanya baina surah warubah, di luar itu maka diharamkan. Kemudian begitu pula anak perempuan memandikan ibunya pun juga ada batasan. Pertanyaannya saya Pak Kiai, menyikapi hal seperti ini yang sarut-parut ini nggak karuan, mohon untuk penjelasan dari Pak Kiai untuk kita ini yang telah terbiasa memandikan tetapi bukan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama tadi kaitannya dengan baca Quran, tidak semua kita harus baca nangis, tapi ada sesuatu yang dibaca itu bisa membuat kita nangis karena sifat takut tadi.
Sama seperti kalau baca surat Abasa itu ada kalimat kaitannya yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Karena pada waktu yaumul akhir tadi ketika dibangkitkan itu nafsi-nafsi. Ya, artinya bapak nggak bisa nolong anak, suami nggak bisa nolong istri. Begitu juga itu ayat ini dibaca boleh nangis karena kita takut. Ya, bagaimana caranya supaya istri kita bisa nolong dan anak kita. Kemudian yang tadi berkaitan main itu urutan yang lebih abal. Kalau tidak bisa mampu maka kita pakai ijab kabul saja. Seandainya nggak mampu, istri nggak mampu, kalau sampai meninggal istri nggak mampu, bisa ijab kabul kepada yang berat tadi. Kalau tidak punya kemampuan kan harus ada yang punya kemampuan di dalam memandikan jenazah itu dibolehkan, sama seperti kaitan nanti wali, ya, sama dengan urutan wali tadi. Ya, ada wali nasab, kalau ada wali nasab ya mubir tadi, ya, kalau tidak mampu juga ya nanti ke bawah semacam itu. Jadi boleh dengan ijab kabul. Tapi kalau menurut urutan itu sama seperti wali, itu merupakan satu yang lebih afdal. Ini ada bapak masih hidup nyaksiin bisa wali gitu, jadi wali nggak mau, kenapa? Takut salah ngomong. Coba pernah saya menyaksikan ya, ketika wali bagus yang mau nikah itu karena mertuanya namanya susah, itu sampai 6 kali salah mulu, namanya susah, namanya nggak azim. Pokok muncul begini salah lagi berapa kali. Ya. Artinya itu yang lebih abdol ya wali nasab bapaknya. Kalau bapaknya nggak mampu ketika itu, atau dia hadir, boleh kita lepaskan kepada siapa. Jangan langsung wali hakim, pengurus siapa situ ada anaknya yang gede boleh. Kalau nggak bisa juga baru gitu. Itu urutan yang lebih abdol. Tapi yang penting ketika itu ada ijab kabulnya. Kayak yang gitu juga, misalnya meninggal tadi nggak ada mampu anaknya, misalnya istri nggak mampu gitu. Kenapa nggak tega suaminya hidup sekian tahun mandiin, jangan-jangan malah nangis terus nggak mandiin, sedih gitu. Anakku pun begitu. Kadang-kadang kan orang beda-beda. Ya kalau biasa begitu juga. Tapi kalau tidak cari orang yang kebiasaan dia ada ilmunya untuk mandikan supaya sesuai dengan syar'i. Jadi boleh dengan ijab kabul. Siapa yang menjadikan tadi anaknya bilang cukup tolong memandikan ibu saya atau bapak saya, itu dibolehkan. Tapi kalau bil afdal ya semacam itu. Kalau bisa yang mewakili juga ya, suaminya gitu misalnya, itu lebih. Kalau kita cari lebih utama itu berarti lebih afdal. Tapi kalau tidak punya kemampuan, karena itu kan sifat-sifatnya memandikan jenazah itu kan sama ketika kita menjadikan ketidakmampuan seseorang, jangan dipaksain. Kadang-kadang masih nggak bisa, tapi kalau ada ilmunya itu salah dan mereka mau jadi bersih. Mungkin itu ya. Jadi kalau ini lebih abdul memang sudah abdul, tapi kalau tidak ada kemampuan tadi, ya seperti seorang wali saja tidak ada kemampuan, kita bisa berikan kepada yang penting itu keabsahan tadi. Adanya satu ijab kabul sebagai ahli waris tadi untuk berbicara menikahkan kepada orang yang ahli di dalam memandikan jenazah tadi. Mungkin gitu ya. Bukan apa-apa. Ya, saya lihat yang telah ada itu seorang istri atau seorang suami itu sebenarnya tidak ada tanda-tanda yang mampu, Pak. Karena dia juga hanya menangis biasa kan. Kalau hanya keromantikan sebenarnya bisa, Pak. Itu terjadi bisa, kalau di kampung saya bisa, kalau enggak, karena kebiasaan aja. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu gak ada yang nangis, Pak. Karena kebiasaan aja yang di sini itu masih apa ya? Karena belum berlaku aja. Ini maksud saya, kok enggak, kita selama ini belum bisa mampu untuk memberikan kesadaran seperti ada mereka itu, Pak. Maksudnya begitu, Pak. Iya, ya bisa jadi. Iya. Ketidakmampuan. Bisa. Kenapa kok di sini nggak bisa? Karena seperti orang motong sapi, kambing itu bisa, tapi kan nggak biasa, takut negara berlari itu. Begitu juga, apalagi nggak biasa tiba-tiba megang begitu ya. Ya, apalagi itu ada dengan masalah kotoran-kotoran kan gitu ya. Iya.
itu gak normal, apalagi kalau gak normal semacam itu. Mungkin begitu ya, bisa dilanjut nanti 2 pekan ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ma jina alimna wa nafi'a wa sabab lima fil dzunubina wa mahdina min indik wa fil adana min fadlik wa su'alana min rahmatik wa zin alaina min barakatik wa bisna li fasa'atik wa afiyatik fid dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.